Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Humazah. Yang lalu sudah dibahas ayat pertama. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap al-humazah. Humazah di sini yang lalu sudah dibahas, yaitu mencela atau merendahkan yang lain dengan perbuatan. Adapun lumazah itu mencela dengan ucapan atau lisan. Juga yang lalu sudah dibahas bahwa humazah di sini ditanwin, bentuknya nakirah, umum. Jadi setiap pencela. Karena di sini di ayat 2 Allah katakan, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Tapi di sini mempunyai makna umum juga, karena di sini bentuknya nakirah. Artinya misalnya orangnya tidak mengumpulkan harta, tapi orangnya pencela, orangnya mudah dan gampang mencela, baik dengan perbuatannya maupun dengan ucapannya, maka terkena ayat ini, terkena ancaman dari Allah. Yang itu semua menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram dan merupakan perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Karena arti daripada dosa besar yaitu apabila di dalil tersebut disertai dengan celaan ataupun ancaman. Di ayat ini bukan hanya celaan tapi ancaman. Wailun, Allah siapkan wail bagi para pencela, baik dengan perbuatan maupun dengan lisan. Sampai sini dulu yang lalu, ahad yang lalu. Fal humazatu, adapun humazah adalah celaan bil fi'li dengan perbuatan. Wal lumazah, kalau lumazah itu mencela dengan lisan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa minhum, di antara mereka di sini adalah munafikun. Man yalmizuka, ada orang yang mencelamu. Di sini berarti pakai al-lamaz, bukan hamaz, pakai al-lamaz. Fi sadaqati, dalam sedekah, dalam zakat di sini, pembagian zakat. Jadi Rasul ketika membagi zakat itu perbuatan Nabi itu dicela, terutama oleh orang-orang munafikun. Kenapa orang munafikun mencela? Fa'in u'tu minha radu. Tapi mereka ini yang mencela Nabi, ketika mereka diberi, mereka senang. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Tapi ketika mereka tidak diberi, mereka marah atau mereka benci. Yang dimaukan di ayat ini kata-kata ini, yalmizuka, mencela. Ini makna daripada lumazah.
Fal humazah, maka humazah itu celaan bil fi'li, dengan perbuatan, yakni annahu yaskharu minan nas. Maksudnya humazah itu adalah merendahkan, dan lawan dari merendahkan itu bangga diri. Nah, itu bangga diri. Nah, ini tidak boleh. Baik dengan perbuatan, misalnya dengan pamer hartanya, itu perbuatan. Pamer uangnya banyak misalnya. Dalam pamernya itu dalam rangka untuk merendahkan yang lain. Yaskharu minan nas, untuk merendahkan manusia. Maka ini masuk dalam makna humazah. Kalau sekedar cerita tentang nikmat Allah tanpa ada disertai sifat merendahkan yang lain, itu tidak masalah, tidak termasuk ke ayat ini. Misalnya cerita saya kemarin dapat uang, dapat rezeki dari Allah, diceritakan jumlahnya, nominalnya. Saya kemarin dapat rezeki berupa rumah misalnya, atau berupa apa, harta yang banyak misalnya. Itu tidak apa-apa selama tidak disertai dengan ini yaskhar, bangga diri atau membanggakan dirinya dalam rangka merendahkan yang lain. Al-humazah itu celaan dengan perbuatan pada manusia bifi'lihi, imma an yalwiya wajhahu, seperti dengan, kalau di kamus ini artinya menekuk wajahnya. Atau menekuk wajah itu bagaimana? Jelas dia misalnya, mungkin kalau di kebiasaan kita melotot misalnya, atau melengos. Melengos itu bahasa Indonesia ya. Melengos atau memicingkan matanya dengan wajahnya, atau dengan perbuatan bukan wajahnya tapi anggota badannya, itu mencela manusia atau merendahkan yang lain. Bicara misalnya tidak menghadap orangnya, membelakangi orangnya. Nah, au ya bisu biwajhihi. Ya bisu itu artinya cemberut, bermuka masam, wajahnya bermuka masam. Muka masam itu artinya wajahnya kering. Wajahnya kering, tidak basah, tidak ceria. Ceria itu lawan dari muka masam. Itu semua kalau diniatkan ini merendahkan manusia, itu tidak boleh. Nah, kadang di waktu tertentu memang boleh seperti itu, tapi bukan dalam rangka merendahkan yang lain. Au ma asbaha dzalika, atau contoh-contoh lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk merendahkan manusia, maka itu masuk ke dalam makna humazah, yang dicela, diancam oleh Allah. Wailun likulli humazatin lumazah, masuk ke sana. Au bil isyarati, atau dengan isyarah. Isyarah mungkin dengan matanya ya, atau dengan kepalanya, atau dengan tangannya, atau dengan kakinya, atau dengan badannya. Yashiru ila sahsin, dengan memberi isyarat pada seseorang dalam rangka merendahkan yang lain. Ini contoh-contoh dari beliau rahimahullah. Unduru ilaihi liyu'ibahu au ma asbaha dzalika. Nah, melihat mereka dalam rangka untuk mencela. Mulutnya diam tapi perbuatannya mencela,
ini masuk ke makna humazah. Fal humazah yakunu bil fi'li, maka humazah itu celaan dengan perbuatan, wal lumazah celaan dengan lisan. Semuanya haram dan termasuk dosa besar. Harus dihilangkan bagi kita yang masih terjangkit penyakit ini. Bagaimana caranya ini dihilangkan, dikeluarkan dari hatinya, diganti dengan sifat yang mulia, yaitu tawadhu, merendah. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Bukan dicela, malah dipuji oleh Rasul, dipuji oleh Allah orang yang merendah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan yang lain. Bahkan orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia mengistilahkan seperti buah padi, ya. Makin berisi makin merunduk. Nah. Wa ba'dun nas wal iyadu billah, naudzubillah. Sebagian manusia, semoga Allah melindungi kita darinya, masghufun. Masghuf itu artinya cinta yang sangat tinggi, itu masghuf bahasanya. Sebagian manusia itu masghuf bi'aibil bashar, senang kalau membuka aibnya orang. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela, tidak boleh. Yang boleh dan yang diperintahkan apa? Menutup kalau melihat aib seseorang, ditutupi. Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan al-muslim atau al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu cermin saudaranya. Bagaimana kalau kita bercermin ketika melihat celah, melihat aib pada wajahnya, akan melakukan dua perkara. Yang pertama, dia akan ditutupi, mungkin dikasih bedak atau dikasih apa, supaya celahnya tersebut, cacatnya tersebut tidak kelihatan. Yang kedua, dia akan berusaha untuk memperbaiki, dicarikan obatnya supaya apa? Hilang. Demikian Rasul mengatakan supaya mukmin itu terhadap saudaranya menutupi aib saudaranya, menutupi aib yang lain, bukan malah dibuka ataupun dicari-cari. Lihat, kata Rasul, kalau melihat saja, artinya bukan mencari. Itu seperti itu perbuatannya yang harus dilakukan. Maka tidak diajarkan oleh Islam ini orang itu meneliti yang lain, menginteli orang, mencari-cari kesalahan orang. Nah, tapi ketika melihat saudaranya ada celah, ditutupi pertama. Kedua, diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Dinasehati. Menasehati pun ada adabnya, ada akhlaknya, dengan empat mata. Itu lebih berfaedah. Bukan dibuka di depan umum, apalagi di media, ditulis di media kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah, apalagi itu kesalahan-kesalahan pemerintah misalnya, kemudian dibuka di media-media cetak atau elektro, itu bukan adab yang diajarkan Islam. Nah, akan itu bahayanya lebih besar dari mencela atau membuka aib saudaranya yang bukan pemerintah. Karena kalau berkaitan dengan pemerintah itu akan mengganggu tugas pemerintahnya. Kalau selain pemerintah kan tidak ada efek yang seperti itu. Tapi kalau pemerintah akan mengganggu kepada amanah yang beliau tanggung, yang beliau emban.
mestinya berjalan lancar, itu bisa kacau disebabkan karena adanya kelompok yang suka membuka aib penguasanya. Nah, makanya Rasul mengatakan kalau mau menasihati pemerintahnya, datangi bil alaniyah, dengan empat mata, tidak diketahui orang. Itu adabnya. Sebagian manusia, kata beliau, ada orang yang senangnya membuka aib saudaranya. Ada kalanya dengan perbuatannya yang disebut dengan apa? Hammas. Wa imma biqaulihi, ada kalanya orang senang mencela saudaranya, membuka aib saudaranya dengan ucapannya. Kalau perbuatannya mungkin dia tulis, diketik. Nah, sekali lagi jangan senang bangga ngetik kesalahan saudaranya. Dicari, apalagi cari ke sana dijadikan pekerjaan, ya. Ketika melihat kesalahan saudaranya, dia bangga, oh saya tadi dapat berita di sana, berita viral misalnya. Padahal itu isinya apa? Kesalahan saudaranya. Diketik kemudian disiarkan, ada pembawa beritanya dan seterusnya, bagian baca ada. Maka yang ngetik itu juga salah, yang baca juga salah karena ayat ini semua. Yang ngetik, yang nyari dapat karena ayat ini tadi apa namanya? Hamas. Dan yang membaca itu disebut apa? Lammas. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah Ta'ala, wala tuti kullahallafin mahin. Jangan kamu ikuti setiap halaf. Halaf orang yang banyak bersumpah. Sebentar-sebentar bersumpah. Biasanya sumpah itu untuk menguatkan beritanya, menguatkan pembicaraannya, omongannya harus dikuatkan dengan halaf. Kenapa demikian? Karena pembicaraannya masih diragukan, kayaknya masih bau-bau kebohongan, maka perlu dikuatkan dengan sumpah. Adapun kalau orang itu jujur, orang jujur ya tidak banyak bicara, dia akan bicara sebagaimana adanya, sehingga tidak diperlukan apa? Sumpah. Mahin artinya pencela. Allah melarang kita mengikuti orang yang banyak bersumpah dan banyak mencela. Dan ini biasanya juga banyak dilakukan munafikun. Karena munafikun diantara cirinya kalau berbicara apa? Dusta. Hamazin, hamas, ini tadi hamas, orang yang mencela yang lain dengan perbuatannya. Masya'in binamim, dia berjalan dengan namim. Namim adu domba. Adu domba, dia ngambil berita di sana, ngambil berita di sini, kemudian disebarkan ke sana supaya terjadi chaos, terjadi kekacauan, terjadi kebencian, terjadi permusuhan. Supaya bermusuhan, supaya bertengkar suami istri, saudaranya, tetangganya, dan seterusnya. Itu namim namanya. Nah, ini juga haram hukumnya. Bukan adab-adab, bukan akhlak-akhlak yang mulia, tapi akhlak-akhlak yang tercela. Alladzi jama'a malan. Tadi selesai ayat 1. Wailun likulli humazatin lumazah. Allah mengancam alladzi jama'a malan, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-hitung. Mungkin kita bisa bayangkan, dari pagi dia kumpulkan, nanti pulang sore ngitung dapat berapa. Apakah tidak boleh sih ngitung-ngitung?
Ya tidak ada larangannya. Cuma ini ketika menjadi sifat seperti itu, ini coba kita lihat tafsirnya. Hadhihi aidan, ini juga, maksudnya juga ini juga sifat lain. Kalau tadi mencela baik dengan perbuatan maupun ucapan, ini sifat lain. Min ausafihi al-qabihah, termasuk sifat yang tercela, jama'un manna'un. Jama' ini para pengumpul. Artinya di pikirannya itu cuma itu saja, harta saja, tidak keluar dari situ. Sedih ketika jauh dari harta atau ditinggal hartanya, sedih. Artinya dia senang, ridho, senang dan benci tergantung kondisi apa? Ekonomi. Kalau udah tanggal tua, mulai jiwanya apa? Resah. Ketika tanggal muda bayaran, jiwanya senang. Nah, mana itu orangnya pelit, mencegah, banyak ngumpulkan dan dia pelit. Nah, carinya susah-susah, enak saja, minta-minta dan seterusnya. Ini akhlak yang buruk dan tercela. Yajma'ul mala, dia kumpulkan harta. Wa yamna'ul ata, dia tidak mau menunaikan, tidak mau membelanjakan sebagaimana amanah dari hartanya. Dia tumpuk-tumpuk, dia kumpulkan. Fahuwa bakhilun, dia bakhil. La yu'ti yajma'ul mala wa yu'addidahu, dia kumpulkan dan dia hitung-hitung. Nah, dan ini sifat tercela. Terus apa enggak boleh? Nanti kita lihat. Wa addadahu, menghitungnya. Kila wakila al makna at-ta'did. Makna wa addadahu di sini maknanya menghitung. Yakni al-ihsa, ihsa ini juga artinya ngitung-ngitung. Yakni li sagofihi, kenapa dihitung terus hartanya, dihitung terus? Li sagofihi, karena sangat cinta. Nah, jadi cinta harta ini bukan perbuatan yang terpuji. Nah, atau istilah mungkin lebih umum, hubbud dunya, cinta dunia. Banyak hadis-hadis yang mencela para pecinta dunia, yang menyebabkan terlalaikannya agamanya. Beda kalau orang mengumpulkan harta untuk akhiratnya, untuk bisa melaksanakan agamanya, itu beda. Kalau ini terbatas kepada harta itu sendiri. Karena kalau yang kedua tadi mengumpulkan harta untuk akhirat, dia tidak akan pelit. Dia akan nafkahkan, dia akan belanjakan selama memang untuk apa? Akhiratnya. Dia hitung-hitung karena sangat cintanya bilmal, kepada harta. Kullamarratin, setiap kali yazhabu ila sunduk wa yu'addidu, dia pergi ke pasar atau pergi ke ATM-nya misalnya, dia lihat nominalnya, dia lihat masuk ATM, yang dilihat dulu saldonya, kemudian dihitung. Ya'uddu darahim, dia hitung dirhamnya, bisunduk, di dompetnya dihitung, bisabah, di pagi hari ngitung, fi akhirin nahar, di sore hari dia hitung lagi. Pagi tadi sudah dihitung. Nah, tetap uangnya tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkurang di pagi hari. Di sore hari dilihat lagi. Nah, mungkin sambil digendong, dibawa kemana-mana ya. Di sore hari dia hitung lagi. Wa huwa ya'rifu, padahal dia tahu, annahu lam ya'khudh minhu syai'an,
Dia padahal tahu bahwa tidak ada yang ngambil uangnya. Mau digendong kok pakai tas kecil kayak gitu. Tapi pagi dihitung lagi, sore dihitung lagi. Nah, kenapa kok dihitungi terus seperti itu? Kata beliau, lisiddati sagofihi, karena sangat cintanya kepada hartanya. Kalau di sini contohnya dirham. Lisagofihi bil mal, yataraddadu alaihi wa yu'addidahu, diulang-ulang, dihitung lagi. Nah, ini adab yang seperti ini, akhlak yang seperti ini tidak terpuji. Bahkan kalau kita lihat riwayat sahih ya, dari Abu Hurairah insyaallah, ketika sahabat mau berangkat perang, ada seorang sahabat yang nggak punya bekal untuk perang, datang ke Rasul minta bekal. Kemudian Rasul minta, bawa sini kantongnya. Kemudian bawa kantong, diisi oleh Rasul kantongnya. Sudah bawa, jangan dilihat-lihat. Dibawa kantong itu sampai selesai perang, nggak habis-habis. Nggak habis-habis, penasaran orang ini. Nah kok nggak habis-habis, ini sudah selesai perang, bekalnya masih utuh. Nggak habis-habis, dibuka. Kenapa? Penasaran. Setelah dibuka dihitung-hitung, mari dihitung-hitung, habis pakai. Juga Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya ada kantong, kalau kita mungkin kantong beras ya, atau apa, tempat beras, gentong beras misalnya. Itu Aisyah juga punya di rumahnya, ditinggalin Nabi. Setelah Nabi meninggal, penasaran ini kok nggak habis-habis kantong ini. Nah, setelah itu ditimbang, dihitung, habis. Ngitungnya tidak masalah, artinya bukan salah dan bukan perbuatan haram, bukan masuk tercela, bukan masuk ke ini. Tapi karena penasaran kok enggak. Tapi faedah dari situ bahwa tidak menghitungnya itu lebih barokah dari hadis tadi. Misalnya sampean punya kantong uang, kotak uang misalnya. Pagi berangkat ke pasar, siang pulang, uangnya gimana? Mau dihitung dulu apa langsung masukkan kotak? Pak Zainul ini yang biasa, Pak Zainul. Masuk kotak apa dihitung dulu? Nah, kalau dari hadis tadi langsung aja masuk kotak, nggak usah tahu berapa nominal uang, berapa nominal di kotak ini. Nah, itu lebih apa? Barokah. Kalau kita lihat makna hadis itu lebih barokah ketika orang itu hartanya itu di rumahnya itu nggak usah dihitung-hitung di kantongnya. Nah, ditanya tetangganya, "Sama punya uang berapa?" Dia nggak tahu. Nah, saya nggak pernah ngitung. Nah, orang yang banyak ngitung-ngitung pagi hari, sore hari, siang hari dihitung, disebabkan karena rasa cintanya. Ini yang masuk ke dalam alladzi jama'a malan wa addadahu. Walihada ja'at bisighatil mubalaghah addadahu. Maka di sini sudah bentuk bahasa tertinggi, yakni maksudnya aksaru ti'dadahu, sering ngitung, sering dilihat, sering dicek, hartanya sering dicek. Kenapa? Lisiddati sagofihi wa mahabbatihi. Memang watak ya, itu juga watak orang, tabiat orang itu cinta pada uang, pada harta. Nah, Rasul mengatakan bahwa harta itu atau dunia itu hulwun. Hulwun, harta itu, dunia itu manis dan hijau. Rasul mengatakan seperti itu. Sangat dicintai oleh manusia. Nah, Allah katakan, bal tuhibbunal mala, bahkan kalian itu mencintai harta hubban jamma. Hubban jamma itu kecintaannya sangat terkumpul di situ kecintaannya.
Bahkan di banyak ayat Allah katakan bal tu'siruna al hayatad dunya. Bahkan kebanyakan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka itu ujian. Itu ujian dari Allah. Bahkan Rasul mengatakan likulli nabiyyin fitnah. Setiap nabi itu punya ujian. Wa fitnatu ummati, dan fitnahnya umatku adalah al-mal, harta. Makanya ketika para sahabat kumpul-kumpul bicarakan tentang kefakiran, takut fakir, Rasul datang. Maka Rasul mengatakan bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang paling sangat khawatirkan ketika Allah menumpahkan harta itu pada kalian, sehingga kalian yatanafasun, sibuk dengan harta, lupa akhiratnya, maka kalian akan binasa sebagaimana umat terdahulu binasa disebabkan karena harta. Kaum Samud, kaum Ad. Nah, dan itu dicela juga di ayat lain. Allah mengatakan fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka di neraka jahim tempat kembalinya. Ayat ini mengoreksi dan meluruskan sifat-sifat atau pikiran-pikiran yang belum lurus. Maka lurusnya bagaimana? Pikiran kita yang harus dipikirkan itu akhiratnya. Dunia ini bekal untuk akhirat. Jangan berhenti di dunia pikirannya. Dunia itu hanya untuk bekal akhirat. Nah, maka mengambil dunia itu sebatas bisa melaksanakan akhiratnya, bisa tegaknya akhirat, bisa menegakkan hidup di dunia, dan bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, bisa melaksanakan ibadah. Makanya ulama-ulama dahulu banyak nangis ketika diberi harta banyak, takut melalaikan agamanya. Au di sini ayyakuna naksun, yahsya an yakuna naksun. Dia takut dihitung-hitung karena takut berkurang. Nah, sedih, susah, nangis kalau hartanya berkurang, sehingga dia jiwanya banyak dipengaruhi oleh kondisi harta. Nah, di hadis ada hadis ya sahih, Rasul mengatakan maka natid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu pikirannya, nah ja'ala farraqallahu amrahu, Allah farraqa itu Allah pecah urusannya, Allah pecah. Walam ya'ti rizqu illa ma qaddara, dan tidak datang rizkinya kecuali sebatas yang ditakdirkan. Misalnya kita ditakdirkan hari ini rizki kita 50.000. Nah, maka akan datang harta itu 50.000. Tapi di situ orangnya macam dua. Ada yang orang pertama pikirannya dunia itu, pikirannya dunia terus seperti ini. Maka Allah pecah 50.000, mungkin pagi dapatnya 10.000 di timur, kemudian agak siang dapat lagi di barat, dipecah. Sehingga dia sibuk, habis waktunya ngejar yang di timur, ngejar yang di barat. Agak siang lagi di selatan, agak siang lagi yang di utara, terus dapat uang 50.000. Ini bagi orang yang cita-citanya pikirannya dunia saja. Adapun yang kedua, kata Rasul, barang siapa yang akhirat pikirannya, tujuannya, niatnya akhirat, cita-citanya akhirat,
Allah kumpulkan. Tidak harus ke timur, ke barat, ke selatan, utara. Cukup satu di timur saja. Sama-sama 50.000. Nah, itu maksudnya pengoreksian terhadap pikiran kita. Aw yuridu an yatma'inna ziyadatan ala ma sabaqa fahuwa daiman yu'addidul mal. Atau ingin supaya jiwanya tenang, dihitung itu hartanya supaya jiwanya tenang. Oh iya, enggak berkurang, tenang. Kok ternyata kurang? Waduh, gopo sudah. Tuting sana, tuting situ, curiga sana, curiga situ, suudzon dan seterusnya. Atau kalau orang nanam padi, padinya sudah mau berbuah, sudah mau berisi, ada burung datang, ya, burung datang. Nah, bagaimana dia? Bingung, susah, sedih. Bagaimana ngusir burung? Diketak sini, lari pojok sana, ketak pojok sana, lari pojok sana. Nah, maka kata Rasul, ya sudah, niatkan sedekah saja. Ya usaha, kamu usaha diusir, tapi itu niatkan sedekah, sudah dibawa, mau dikejar apa. Nah, demikian juga ini tadi tak hitung pagi masih 100.000, ini tinggal 90 ini. Kemana yang 10? Wah, dimarahi semua, keluarganya dimarahi. Ya sudah, niatkan apa? Sedekah saja, kan dapat pahala ya. Wakilah makna, ada yang menafsirkan makna addadahu, makna menghitung-hitung itu ai ja'lahu uddatun lahu. Dia jadikan barang simpanan, artinya tabungan. Bukan ngitung-ngitung pagi sore, tapi dia nabung. Ada yang menafsirkan addadahu di sini itu nabung. Yakni iddakharahu linawaibid dahr. Dia tabung, dia kumpulkan nanti untuk persiapan, misalnya kalau dapat banyak mungkin cukup untuk haji dan seterusnya, keperluan-keperluan ibadah. Wahada, yang bermakna ini bermakna menabung. Wa in kana lafdhu yahtamiluhu, sekalipun lafadznya itu bisa dibawa ke sana, lakinnahu ba'idun, tapi makna seperti ini jauh. Artinya jauh, kurang pas. Karena kenapa kok jauh? Li'anna i'dadal mal linawaibid dahri ma'al qiyam bil wajib bi'ada'i ma yajibu fihi min zakatin wa hukukin laisa madmuman. Karena kalau orang menabung dalam rangka untuk bisa melaksanakan kewajiban, misalnya bisa haji, bisa melaksanakan apa yang diwajibkan, bisa menunaikan zakat, wa hukuk, bisa menunaikan hak-hak orang lain, misalnya anak, istri, belanjanya ditabung uangnya. Yang seperti itu kata beliau laisa madmuman, tidak apa? Tercela, tidak tercela. Makanya karena ayat ini isinya celaan, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam ayat ini, tidak masuk ke dalam allazi jama'a malan wa addadahu. Wa innamal madmum, yang dicela itu an yakuna akbaru hamil insan huwal mal. Yang dicela apabila yang menjadi mayoritas pikiran manusia atau pikiran terbesarnya manusia itu harta. Itu tadi yang mendominasi pikirannya, mendominasi jiwanya, mendominasi hatinya, itu harta. Sehingga menjadi anaknya harta, dibuat mainan oleh harta. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, inna dunya banunun, sesungguhnya dunia itu punya anak. Wal akhiratu banunun,
Dan akhirat juga punya anak. Anak-anak, banun itu jamak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kamu menjadi anaknya dunia. Namanya anak dibuat mainan, dibawa sana sini oleh dunia. Mulai bangun tidur pikirannya dunia, sampai ketiduran mikir dunia. Nah, bertengkar, bermusuhan, bermasalah, urusannya apa? Dunia. Bahkan saling bunuh-bunuhan, urusan apa? Dunia. Itu yang apa? Yang tercela, yang masuk ke dalam ayat ini. Nah, sekali lagi itu watak sifat manusia, tabiat manusia yang harus diperangi, yang harus diluruskan. Ya taraddadu ilaihi wa yu'addidahu. Dia taraddad itu bolak-balik, artinya dia labil, bingung, goncang karena dunia, sehingga dia hitung terus, takut berkurang. Wayanduru, dia lihat hartanya, hal zada, apakah bertambah, hal naksun atau berkurang. Nah, dia hitung, saya sehari harus dapat 50.000 atau dapat 100.000, dapat 200.000. Kenapa? Karena setiap bulan saya harus bayar setoran sekian. Wah, ini dapatnya kok 40.000, susah lagi, sedih, gak bisa tidur. Wae sholat tertinggal, ibadahnya kacau, ngaji tidak muncul lagi, seterusnya. Fal qaulu bi annal murada addadahu ay jama'ahu, sehingga kesimpulan ayat wa addadahu di situ jama'ahu lil mustaqbal qaulun dhaif. Kalau didefinisikan menabung dalam rangka bisa melaksanakan kewajiban nanti, itu adalah pendapat atau penafsiran yang lemah. Nah, penafsiran yang kurang kuat, ya berarti itu boleh, ya, bukan tercela, bukan masuk ke dalam ayat ini. Yahsabu annama lahu ahladahu, ayat 3 ini ya. Dia kira atau dia yakini hartanya, bahwa hartanya itu mengekalkan dia. Yakni yadunnu, dia meyakini hadzal rajul, orang ini, annama lahu sayuhlidahu, akan mengekalkan, wa yabki, akan mengekalkan dia. Dikira kalau banyak hartanya, dia umurnya makin panjang, makin banyak, makin panjang. Ya, kenyataannya sekarang ya, kalau zaman sekarang itu berbalik malah. Karena banyak harta, dia akan makan ini itu apa yang dimaukan oleh seleranya, dia beli, sebentar kemudian umur 30-an, 40-an sudah sakit. Banyak umur 40 terus stroke itu sekarang banyak. Penyebabnya karena pola makan yang tidak benar, terlalu banyak numpuk lemak di badannya. Nah, kenapa ditumpuk lemaknya? Karena pola makan yang tidak benar. Maka makan pun itu ada adab yang diajarkan. Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Silakan kalian makan dan minum, tapi jangan lebih. Nah, maka ini, ayat ini merupakan kunci kesehatan bagi manusia. Makan dan minum silahkan, tapi jangan lebih. Memangnya ukurannya berapa? Rasul mengatakan, apa kata beliau? Paling jeleknya kantong yang diisi manusia adalah perut. Nah, kalau memang manusia itu mau makan, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi.
Ukurannya itu perut itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, lebih dari itu susah nafasnya nanti. Bahkan menjadi tadi tumpukan lemak, mengganggu peredaran darah, tidak sehat lagi. Dan itu yang menyebabkan kebanyakan orang sekarang sakit. Mungkin kalau didata 90% orang sakit di rumah sakit itu karena ini, tidak menerapkan ayat tadi dan hadis tadi. Nah, ketika belum dapat harta, dia sedih, susah, stres, masuk di porong sana, bilang. Ya. Tapi ketika diberi oleh Allah banyak, masuk di mana? RSU. Sudah penyakit dalam di sini. Imma bijismihi wa imma bidzikrihi. Dia kira hartanya itu mengekalkan badannya. Nah, maka kalau ingin kekal, ingin sehat, selalu sehat itu bukan dengan mengumpulkan harta yang banyak. Dengan apa Pak Wid? Kalau ingin kekal, sehat, panjang umur, kuat, silaturahmi, mungkin yang lain dengan silaturahmi. Itu betul ada Rasul mengatakan ya, man yuridu an yatula rizqahu wa dzikrahu, barang siapa ingin panjang umurnya, silaturahmi atau dengan menjaga Allah. Di hadis Rasulullah mengatakan, diajarkan kepada Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan beberapa kata. Yang beberapa kata ini bisa memberi manfaat padamu, baik manfaat dunia maupun akhirat. Yang pertama kata beliau, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu menjaga agamanya pada dirinya, keimanannya, ibadahnya, dijaga bagaimana diri kita terhadap agama Allah, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, itu menjaga agama Allah. Maka Allah akan jaga, orangnya akan dijaga oleh Allah. Dijaga apanya? Badannya akan dijaga, hartanya akan dijaga, dunianya akan dijaga, keluarganya akan dijaga, agamanya juga akan dijaga. Bahkan di antara penafsir hadis ini ada yang mengatakan sampai 7 keturunannya. Ada contoh di surat Al-Kahfi, ya. Ketika Khadir itu nutupi ini, membangun tembok yang tinggi, Nabi Musa tanya, ada apa kok dibangun? Di dalamnya ada apa? Ada harta yang banyak untuk anaknya, untuk 2 anak yatim. Nanti Allah akan berikan setelah anak ini dewasa. Wa kana abuhuma sholiha. Dilakukan seperti itu oleh Allah sampai disiapkan hartanya yang anaknya masih kecil. Kata Allah, karena kedua orang tuanya apa? Soleh. Itu pengaruhnya. Artinya pengaruh kesolehan itu bukan hanya pada dirinya saja, tapi juga mencapai kepada apa? Anaknya. Anak keturunannya juga akan dijaga oleh Allah. Bahkan di situ kan tidak disebut, di ayatnya tidak disebut bagaimana kondisi anaknya. Anaknya itu soleh apa enggak? Kan tidak diceritakan. Tapi Allah mengatakan apa? Wa kana abuhuma sholiha. Nah, kedua orang tuanya soleh, pengaruhnya sampai kepada anaknya. Kan kita lihat ulama-ulama dahulu rata-rata umur 90, sehat masih. Sekarang yang masih hidup Syekh Rabi' hafizahullah, masih sehat, pikirannya sehat, badannya sehat. Itu tadi kuncinya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dijaga. Dijaga badannya atau penyebutannya. Diyakini bahwa hartanya bisa menjaga badannya atau menjaga penyebutannya. Li'anna umral insan,
Karena umur manusia itu laisa ma baqiya fid dunya. Karena umur manusia itu tidak lama di dunia. Bal umrul insan hakikatan ma yukhliduhu ba'da mautihi. Bahkan umur manusia itu hakikatnya apa yang mengekalkannya setelah kematiannya. Wa yakunu dzikrahu fi qulubin nas wala alsinatihim, sehingga walaupun kekal itu kekalnya nanti di dada-dada manusia, di hati manusia, di lisan-lisan manusia. Apakah diyakini bahwa hartanya itu mengekalkan dia supaya nama saya nanti tetap panjang? Nah, oh bapak itu loh orangnya orang kaya, banyak hartanya. Ada nggak yang seperti itu? Di kampungnya misalnya, di situ kan biasanya ada orang kaya, disebut, dipuji-puji, orang ini kenapa sama sebut orang ini orang kaya? Tidak ada orang yang dipuji-puji karena semata-mata kayanya, itu tidak ada. Bahkan yang terkaya siapa? Korun. Bukan baik, malah jelek penyebutannya. Nah, karena korun itu semata-mata kaya saja. Nah, fayaqulu fi hadhil ayah, maka di ayat ini disebutkan yahsabu anna malahu ahlada, dia kira bahwa hartanya mengekalkan, ai ahlada dzikrahu, mengekalkan penyebutannya, au atala umruhu, atau panjang umurnya. Wal amru laisa kadzalik, yang benar itu tidak demikian. Fa inna ahlal amwal, karena orang ahli harta, ahli dunia, idza lam yu'rafu bil badli wal karam, kalau mereka tidak dikenal dengan derma, orang kaya tapi tidak dikenal dermanya. Nah, bahkan pelit orangnya, dikenal pelitnya, fa innahum yahluduna, mereka juga kekal lakin bidzikri syai', tapi dengan penyebutan jelek. Mau seperti itu. Ya. Orang itu kaya terus, masa berhenti di kaya? Enggak, tapi orangnya pelit. Kan itu bukan pujian. Nah, bahkan doa-doa jelek seperti itu. Fayuqalu, sehingga dia katakan abkhalu min fulan, tapi dia lebih bahil dari si fulan. Fulan tidak kaya seperti itu, tapi dia derma, gampangan, mudah, tangannya panjang. Tangannya panjang apa panjang tangan? Itu jelek juga ya, panjang tangan. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu tangannya panjang itu mudah memberi. Kalau di kita kan jelek gitu. Panjang tangan itu gampang ngambil. Nah, orangnya kaya tapi nggak ketok, nggak kelihatan apanya, amalnya, dari hartanya. Wa abkhalu min fulan, dan dia lebih bahil dari fulan sana, dari fulan situ. Wa yuzkaru fil majalis wa yu'abu, dia disebut-sebut, Pak ini loh orangnya masya Allah kaya, mobilnya berapa, rumahnya di sana sini, bisnisnya sana sini. Disebut di majelis-majelis. Bagaimana kabarnya Pak itu? Oh iya, saya kapan itu ketemu di sana, lagi di hotel sana. Tapi yu'abu di sini dicela. Nah, ini juga ahlada, lama, kekal, tapi kekalnya apa? Tercela. Nah, berapa menit ini? Berapa menit? 1 jam? Nggak kelihatan sih. Nah, insyaallah di sampai sini ayat berapa ini? Ayat 3 ya. Nah, ayat 3 kita
Dan insyaallah lanjutkan ayat ke-4 sebagai jawaban dari Allah terhadap orang yang meyakini seperti itu. Dan kita harus tahu ini bahayanya orang yang membiarkan pikiran-pikiran jelek tadi. Apa pikiran jelek? Cinta dunia, cinta harta, itu dosa dan jelek, maksiat. Ada hadis Rasul mengatakan seperti ini, manusia itu kalau diberi harta, walaupun diberi 2 lembah emas, 2 lembah emas itu kayak apa ya? Kita punya sak gegem saja mungkin sudah girang ya. Kata Rasul punya 2 lembah emas, dia masih ingin lembah yang ke-3. Nggak puas dulu, 2 lembah emas itu belum apa? Puas. Menunjukkan bahwa harta itu tidak ada puasnya. Karena itu nafsu. Nafsu itu tidak ada puasnya. Seperti orang kehausan minum air laut, ya. Bukan malah hilang hausnya, malah tambah haus. Dia akan berhenti kalau mulutnya sudah diisi tanah, kata Rasul. Dia berhenti dari mencintai harta sampai habis umurnya ngurus harta, agamanya belum terurus karena urusan harta, ngurus harta. Dia berhenti kalau sudah mulutnya diisi tanah, kata Rasul. Wa in taba taballah, tapi kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. Coba dilihat potongan akhir hadis ini, kata Rasul wa in taba, jika dia taubat. Kenapa kok dikatakan taubat? Menunjukkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menunjukkan bahwa itu salah. Kalau nggak salah ngapain taubat? Nah, itu dosa. Kalau nggak dosa nggak perlu taubat, dilanjutkan saja. Kalau tidak salah, sehingga kita harus lebih mementingkan pikiran kita. Yang lebih penting adalah akhirat. Di ayat tadi, fa amma man khaufa maqama rabbih. Ya. Adapun orang yang meyakini kebesaran Allah, mengenal kebesaran Allah, takut ketika dia berdiri di hadapan Allah, nah, wa nahan nafsa, dan dia apa? Tahan nafsunya. Dia tahan nafsunya, fa innal jannata hiya al-ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Kalau dituruti itu tadi, fa amma man tagha wa atharul hayatid dunya, orang yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Mudah-mudahan 3 ayat kita bahas ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.